Halo saudara, balik lagi sama aku Dian Gredi. Oke, di video kali ini aku mau bahas perbedaan kedua motor ini ya, yaitu yang pertama CBR 150 K45N dengan CBR 150 terbaru yaitu K45R. Jadi kodenya berbeda. Yang terbaru ini K45R, sedangkan yang generasi sebelumnya dia punya kode K45N. Nah, jadi apa aja bedanya? Di video kali ini aku cuman bahas seputar bentuk bodi atau bentuk fisiknya aja ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, mesinnya nggak ada perubahan ya di bagian power dan torsinya, palingan cuman ada penambahan fitur yaitu assist dan sleeper clutch. Dan assist sleeper clutch itu pun juga bukan suatu hal yang baru di kelas 150cc, karena sebelumnya R15 V3 sudah mengadopsi assist dan sleeper clutch. Jadi seperti apa perbedaannya? Nah, yang pertama secara iklan, ini kan foto iklannya ya. Jadi secara iklan kedua motor ini mengadopsi prinsip yang sama atau tema yang sama, yaitu di jalanan perkotaan. Nah, mungkin kalau menurutku ini menegaskan kalau memang ini motor diciptakan benar-benar untuk daerah perkotaan, stop and go. Makanya AM tetap mempertahankan posisi riding yang cenderung rileks, dan stangnya pun juga di atasnya yoke, bukan reyuk seperti R15 V3 ataupun GSX R150. Jadi temanya sama ya. Ini yang K45N tahun 2018 sama yang K45R 2021 yang baru aja diluncurin tanggal 12 kemarin. Jadi City Bike Racing seperti singkatan dari motornya sendiri. Kemudian kita bergeser ke desain keseluruhan. Nah, desain keseluruhan motor ini benar-benar berbeda ya. Cuman memang perbedaannya sih kayak kataku di videoku sebelumnya, bukan sesuatu yang wow, karena memang desain dari CBR 150 ini mengadopsi CBR 250RR, di mana CBR 250RR itu sudah lama keluar, yaitu sekitar tahun 2016 akhir kalau nggak salah diperkenalkannya. Makanya waktu keluar desain yang baru ini ya memang nggak buruk sih, desainnya keren, runcing kayak gitu, cuman ya memang efek bawahnya itu kurang kalau menurutku. Jadi bisa dilihat di sini bentuk headlampnya juga pastinya berbeda jauh ya. Kalau di CBR 150 K45N ini dia cuman ada headlamp kayak gini, kemudian DRL nya itu jadi satu di atas ini tipis. Sedangkan di CBR K45R dia mirip seperti, bukan mirip, kayaknya memang dia common part sama CBR 250RR. Jadi bisa PNP ya kayaknya. Jadi headlampnya ada di bawah sini, lampu utamanya, kemudian di atasnya sini ada semacam DRL atau alis yang kalau lampu sennya kita nyalain dia berubah menjadi sen. Sedangkan di K45N dia masih nongol di fairing samping. Kemudian spionnya ini juga mengadopsi punyanya CBR 250RR. Kemudian yang di K45N ini sama kayak 250RR, cuman waktu sebelum ini yang masih pakai kode K45G dia spionnya beda. Dia nggak model lipat yang ada stoppernya ya, jadi lipatnya biasa kayak yang K45A. Kemudian secara tangki dia juga berubah. Kalau kita lihat di sini ukurannya juga berubah. Kalau yang di K45N dia full plat besi, terus juga ukurannya cenderung compact, nggak terlalu gede juga. Kalau yang di K45R dia sekarang menjadi cover plastik, atau kalau orang-orang bilangnya kondom ya. Terus di bagian bodi belakang, nah ini kalau kita lihat juga mengalami perubahan. Kalau di K45R ini dia benar-benar mirip CBR 250RR. Jadi dia pipih melebar dan tipis. Sedangkan di CBR K45N ini dia cenderung kecil ya, nggak begitu lebar. Kemudian undercovernya juga berubah. Kalau di sini cenderung terbuka. Sedangkan di K45R dia lebih tertutup. Nah, kemudian kita beralih ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini motor bisa kita lihat bentuknya benar-benar total berbeda. Jadi kalau yang di K45N atau generasi yang sebelumnya ini cenderung kecil ya, cenderung kecil. Kemudian tangkinya juga dia nggak terlalu menukik ke atas. Sedangkan yang di generasi terbaru ini K45R dia lebih padat, lebih berisi. Tangkinya juga cenderung menukik ke atas. Nah, ini salah satu kelebihan dari cover tangki yang dari plastik. Jadi pabrikan bisa membuat bentuk yang sedemikian rupa, dibandingin dengan plat besi kayak gini lebih sulit ya membentuknya
jadi bentuknya lebih atraktif kayak gitu. Kemudian bodi belakangnya ini juga dia mirip banget sama Cyber 250RR, cuman memang ada sedikit detail perbedaan di bagian belakang sini. Terus dia juga lebih menukik ke atas gini ya, posisi bodi belakangnya dibandingin yang Cyber K45N. Kemudian bagian spakbor belakangnya ini kalau kita perhatikan baik-baik, ini bentuknya masih sama, jadi nggak ada perubahan sama sekali bagian spakbor belakang atau spakbor gantungnya ini. Kemudian di bagian knalpot ini masih sama, nggak ada perbedaan sama sekali dibandingin dengan Cyber K45N. Jadi bentuknya masih seperti ini. Kemudian untuk ban dan velgnya juga masih sama, nggak ada perbedaan sama sekali baik ukuran dan bentuknya, yaitu untuk depan dia memakai velg ukuran 2,5 in dengan ban ukuran 100, dan belakang dia memakai 3,5 in dengan ban ukuran 130 dengan merek IRC Roadwinner yang terkenal licin. Jadi bentuknya dari samping juga benar-benar berubah, meninggalkan desain dari generasi sebelumnya. Jadi dari samping bentuknya kayak gini ya, benar-benar berbeda. Terus kita beralih ke bagian depan. Nah, kemudian dari depan kayak gini, jadi bentuknya ini kayak lihat antara Cyber 150 dengan Cyber 250RR. Jadi ya memang bagus sih, desainnya keren, lancip-lancip, cuman ya kayak balik lagi, berkali aku bilang efek wow-nya itu kurang. Jadi kalau di Cyber K45N dia bentuknya kayak gini ya, dia tipis, cuman satu gini, jadi satu sama DRL-nya. Ada 3 cluster cap sisinya, jadi totalnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk nyalanya yang di K45 ini dia yang terluar 2 ini sebagai lampu dekat, sedangkan lampu jauhnya ada di bagian dalam. Perbedaannya dengan Cyber K45R ataupun Cyber 250RR, di mana dalamnya ini di cluster yang terdalam sini dia adalah lampu dekat dan lampu jauhnya ada di bagian terluar. Berbeda jauh ya, tapi ada satu hal atau satu detail yang kalau menurutku masih ada ciri khas dari CBR 150R nya. Mungkin nggak begitu penting ya, cuman ya ini adalah detail yang mungkin nggak diperhatiin banyak orang. Jadi di bagian visor, jadi visor atau wheelshitnya ini kalau di Cyber K45N dia bentuknya dari sini, kemudian dia ada semacam lubang di sini. Nah, di bagian samping kanan kiri sini ada semacam lubangnya atau ornamennya ya. Sama halnya di Cyber K45R. Nah, dia masih mempertahankan ciri khas ada lubang di bagian kanan kirinya sini. Jadi ciri khasnya nggak ditinggalkan dari Cyber K45N ini. Dari depan, kemudian kita beralih ke bagian speedometer. Nah, speedometer juga nggak ada perubahan secara isiannya ya. Jadi di sini ada tachometer, kemudian indikator gigi, indikator kecepatan, jam, kemudian ada info lainnya seperti trip A, trip B, konsumsi BBM rata-rata. Kemudian di sini ada lampu sen, lampu jauh, cek engine, netral, suhu, dan ABS kalau yang tipe ABS. Nah, ini ya ada detail lubang yang masih sama kayak kataku tadi. Jadi secara isian masih sama, cuman dari casingnya ini sedikit berbeda. Jadi kalau yang di K45N dia di sini seperti ada kayak panelnya gini ya. Jadi dari bawah sini dia menukik ke atas kemudian ke kanan. Sedangkan di K45R ini dia panelnya ini udah nggak ada, jadi rata. Dan dia nggak nukik ke atas seperti halnya yang K45N kayak gini. Dia langsung menukik ke bawah. Nah, jadi kalau di K45N ini kesannya ada semacam 2 layar ya, 2 layar yang terpisah, sedangkan di K45R ini dia layarnya menjadi semacam terintegrasi atau menjadi satu. Kemudian detailnya yang berbeda yaitu di bagian sini dia ada logo Hondanya ya, atau lambang Hondanya kayak gini. Sedangkan di K45R ini dia logonya hilang, diganti tulisan CBR ini, sedangkan tombol-tombolnya masih sama ada di sini. Kemudian kita bergeser ke area stang. Nah, stangnya ini secara garis besar masih sama ya, secara garis besar yaitu dia masih di atasnya Ayub, jadi dia cenderung tegap. Jadi perbedaan yang paling mencolok di sini adalah di bagian preload. Kalau di Cyber K45N dia ada preloadnya, jadi bisa diatur keras atau empuknya shock depan, sedangkan di Cyber K45R ini dia nggak ada, digantiin dengan suspensi upside down dari Showa yang sudah SFFBP. Jadi SFFBP itu Separated Function for Big Piston.
Jadi antara sok kiri dan kanan ini memiliki jerawan yang berbeda ya, supaya buat redamannya itu semakin enak. Jadi waktu jalan rata atau jalan lempeng buat manuver stabil, buat jalanan nggak enak juga bantingannya masih nyaman, semacam itu. Kemudian buat triple clampnya sendiri juga berbeda. Kalau di sini dia polos, mungkin ada semacam ornamen kayak gini, sedangkan di Sibir Kampa 5R ini dia ada semacam cowakan lubang kayak gini yang menimbulkan efek lebih sporty. Cap atasnya ini tutupnya berwarna biru ya, lebih atraktif, sambalnya seperti Sibir 250 RR. Nah seperti ini. Kemudian kita beralih ke sisi kaki depan. Nah ini adalah salah satu fitur unggulan dari Sibir 150 K45R. Suspensi upside down-nya dia dilebur warna emas bagian batangnya, dan di bagian bawahnya dia warna silver. Berbeda halnya dengan Sibir K5N yang dia masih suspensi teleskopik biasa. Ini kemudian di sini bisa kita lihat ada sensor speednya buat ABS ya. Jadi yang terbaru ini dia sudah upside down ya, dan bahkan setingkat lebih maju dibandingin Sibir 250 RR karena dia sudah SFFBP tadi, separated function for big piston, sedangkan di Sibir 250 RR dia masih SFF biasa, belum yang big piston kayak gitu. Kemudian kita beralih lagi ke bagian belakang. Nah ini bodi belakangnya mirip banget ya sama Sibir 250 RR. Kita bakalan susah waktu malam buat ngebedain antara yang 150 sama 250 cc karena memang bener-bener ini kayak yang bagian depan ya, helm depan ini kayaknya common part sama yang 250 RR, jadi dia tumpuk. Dia sudah LED pastinya sama halnya dengan yang 150, cuman kalau yang di 150 dia masih jadi satu kayak gini ya, satu cluster, sedangkan yang di terbaru ini dia common part dengan 250 cc nya. Terus powernya kayak aku tadi dia masih sama seperti yang lama kayak gini ya. Jadi kalau orang awam aku yakin sih pasti bakal sulit buat ngebedain antara yang 150 dengan yang 250. Kemudian bagian mesin, jadi kayak kataku di awal tadi nggak ada perbedaan sama sekali di bagian power dan torsinya ya, masih sama, powernya sekitar 17,1 PS. Jadi perbedaannya cuman di bagian kopling. Jadi sudah ada assist dan silver clutch. Jadi assist clutch itu supaya koplingnya itu jadi lebih enteng, sedangkan di silver clutchnya itu buat mengurangi efek deselerasi. Jadi kalau menurut Honda memang di bagian sektor mesin nggak di upgrade karena menurut survei mereka para konsumen CBR ini masih cukup puas dengan performa si CBR 150R ini, yang memang sama Honda kayaknya memang benar-benar ditekankan atau ditujukan buat daerah perkotaan yang kondisinya stop and go ya, dibutuhkan torsi atau tarikan yang enteng, karena memang mesinnya ini dia walaupun DOHC tapi konfigurasinya rear square, bahkan struknya kalau secara di atas kertas dia lebih gede dikit dibandingin bornya. Jadi bisa dibilang overstroke. Tapi karena konfigurasi mesin tersebut memang menjadikan motor ini buat tarikan awal memang benar-benar enak sih, benar-benar kerasa dari pengalamanku mempunyai Sibir 150 K45G sebelum akhirnya sekarang pindah ke Ninja 250 karburator ya. Nah jadi kayak itu sih perbedaan dari Honda Sibir 150 K45N dengan Sibir 150 K45R. Jadi kalau menurutku memang benar-benar berbeda desainnya, jadi semakin lebih agresif, lebih proporsional ya. Kalau di Sibir K45N ini dia bagian depannya cenderung terlalu kecil dibandingin GSX-R ataupun 15, sedangkan di Sibir K45R ini ya sudah proporsional. Jadi walaupun lebih keren, lebih bagus, cuman yang disayangkan yaitu tadi kenapa Honda memakai desainnya Sibir 250 RR. Jadi kalau menurutku efek wow-nya kurang ya. Terus juga ngomongin masalah desain yang sama, ini banyak banget aku nemuin di sosial media. Ini semacam nggak tahu sih mereka ini bener-bener ownernya Sibir 250 RR atau cuman ikut-ikutan. Mereka bilang merasa tersakiti, merasa terzolimi sama Honda karena motor
yang mereka anggap premium, yaitu Cyber 250RR, disamain desainnya sama yang kelas 150. Nah, jadi mungkin di video selanjutnya aku bakalan membandingkan desain antara Cyber 150R K45R ini dengan Cyber 250RR. Nah, jadi seperti apa sih perbedaannya, kemiripannya itu seperti apa. Nah, jadi mungkin itu aja sih buat vlog kali ini, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Oke, Anki ready. Bye bye.